Metallica adalah salah satu band dengan aksi penjualan terbesar dalam sejarah Amerika. Lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1981 ketika drummer Lars Ulrich dan pemain gitar sekaligus penyanyi James Hetfield berkumpul melalui iklan surat kabar LA Recycler Ulrich. Keduanya kemudian merekrut Ron McGovney untuk bermain bass, Dave Mustaine untuk memainkan gitar utama, dan mereka mengambil nama Metallica setelah saran dari teman scene metal Bay Area bernama Ron Quintana. Pendakian mereka relatif cepat karena didorong oleh kerja keras, usaha, dan chemistry musik yang langka. Setelah memukul sirkuit pembuka di LA, mereka merekam demo pertama mereka berjudul No Life Till Later. Sejak itu perdagangan kaset menjadi gila karena Metallica, dan setelah berulang kali mendapatkan sambutan yang baik di Bay Area, Metallica menemukan diri mereka pindah ke sana setelah meyakinkan basis Cliff Burton untuk meninggalkan bandnya, dan menggantikan McGovney. Pedagang logam East Coast bernama John Zazula memasang band pada kesepakatan album dengan label indinya bernama Megaforce Records, dan tahun 1983 mereka bepergian ke New York dengan Yuhail Curian untuk merekam album pertama mereka. Tak lama setelah tiba di New York pada April tahun 1983, Mustaine digantikan oleh Kirk Hammett, dan anak-anak itu masuk studio untuk pertama kalinya. Album debut yang dihasilkan adalah Kill 'Em All, yang meledak ke panggung akhir tahun itu dengan mengacungkan punk, reverie metal renyah seperti lagu The Four Horsemen, Whiplash, dan Seek and Destroy yang dipuji sebagai klasik instan. Penerimaan yang luar biasa di komunitas metal memungkinkan mereka untuk dengan cepat membuat album kedua mereka yang berjudul Ride the Lightning dengan produser Flemming Rasmussen di Copenhagen Switzerland Studios selama musim panas 1984. Dengan chemistry penulisan mereka yang matang pada tingkat yang mengkhawatirkan, komposisi klasik seperti For Whom the Bell Tolls dan Fade to Black duduk dengan bangga dengan agresi Fight Fire with Fire dan Creeping Death. Q Prime Management dan Elektra Records keduanya bergerak cepat untuk membawa band ini pada musim gugur 1984. Jalan yang semakin sibuk dan tur internasional membuat status band berkembang pesat. Pada akhir tahun 1985, kombinasi Rasmussen memberikan dasar untuk Master of Puppets, yang merupakan album ketiga band yang dimixing di LA dengan Michael Wagener dan dirilis pada Maret tahun 1986, dan setelah mendapatkan slot dukungan dengan Ozzy Osbourne, Master of Puppets mencapai nomor 30 tangga album teratas dan memperluas basis penggemar mereka. Namun tantangan keji harus dilontarkan kepada mereka ketika pada tanggal 27 September tahun 1986, mereka mengalami tragedi yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dalam tur di Swedia selama perjalanan semalam bass tur band tergelincir di luar kendali dan terbalik, dan kejadian itu menewaskan Cliff Burton. Pengaruhnya pada pertumbuhan musik band sangat besar, menggabungkan filosofi DIY tentang jamming dan bereksperimen dengan pengetahuan teori musik yang tajam dan dihadapkan dengan harus menemukan jalan baru setelah 40 lebih audisi. Akhirnya mereka memilih Jason Newsted dari Flotsam and Jetsam untuk mengambil alih tugas bass. Kuartet itu segera melakukan tur dan kemudian dengan cepat merekam EP lagu penutup berjudul The $5.98 Garage Days Re-Revisited, yang mereka bantu pasang kembali ke ruang studio kecil dengan tangan mereka sendiri. Band ini merekam album penuh keempat mereka yaitu And Justice for All, pertama dengan Rasmussen kembali mengambil alih setelah beberapa pekerjaan awal dengan Mike Kling tidak berhasil. Dirilis pada Agustus tahun 1988, album ini mencapai nomor 6 di tangga lagu Amerika Serikat, sementara band ini sibuk membuat headliner Van Halen turun dari panggung selama tur Monsters of Rock sebelum memulai tur arena utama pertama mereka di seluruh dunia. Metallica juga membuat video musik pertama mereka untuk One, sebuah karya gelap, monokromatik, kekerasan, emosional yang menggarisbawahi keunikan menyeluruh Metallica. Pada tahun 1991, Metallica merilis album self-titled mereka dan lebih dikenal oleh penggemar sebagai The Black Album. Produser baru Bob Rock memfokuskan band pada suara yang lebih lengkap dengan pengaturan yang lebih sederhana, dan langsung menjadi nomor 1 di seluruh dunia. Terjual lebih dari 16 juta kopi di seluruh dunia, menelurkan beberapa single yang sah dan mendapatkan berbagai penghargaan industri, termasuk Grammy, MTV, dan American Music Award.
Enter Sandman tetap menjadi salah satu lagu khas mereka, sementara perampokan penuh pertama mereka menjadi sesuatu yang lebih balada yaitu Nothing Else Matter yang berempati dengan hati jutaan orang. Tur yang menyertainya juga sama besarnya, hampir 300 pertunjukan dalam 3 tahun dan mendorong band hingga batas yang tidak mereka ketahui bisa mereka capai. Ini juga menampilkan tur stadion headline yang terkenal dengan Guns N' Roses dan menghasilkan album live resmi pertama yaitu Live Seed Binge and Purse, sebuah box set berbentuk kotak yang berisi segala macam tur singkat dari pengendara hingga fax. Selain dari 51 tanggal tur Seed Hits the Sets tahun 1994, waktu dihabiskan untuk berkumpul kembali dan pulih dari kegigihan masa lalu mereka, serta menulis album Metallica berikutnya. Album Load dirilis pada Juni tahun 1996, dan menandai eksplorasi lebih dalam tentang gaya musik band. Lepas, kuat, dan selangkah lebih percaya diri dari The Black Album, Load terjual lebih dari 5 juta kopi, dan begitu banyak lagu yang kuat ditulis, sehingga album kedua berjudul Reload datang pada tahun 1997. Tur ini adalah kumpulan dari prestasi dan trik teknologi di tengah-tengah pertunjukan langsung di panggung besar, yang semuanya direkam dalam rilis DVD Tuning Stones. Tahun 1998 melihat band mengumpulkan sampul mereka dari 2 sesi Garage Days sebelumnya dan berbagai B-side serta membanting 11 sampul baru dengan rilis cakram ganda garage yaitu Ing. Pencarian tak terpuaskan untuk padang rumput baru membawa mereka ke proyek San Francisco Symphony 1999 dengan konduktor atau komposer Michael Kamen yang menarik string metaforis. Direkam selama 2 malam di Berkeley Community Theater, pertunjukan live dan album tersebut memperlihatkan Metallica semakin menambah warisan dan reputasi musik mereka karena selalu mencari tantangan baru dan menolak untuk berhenti pada pencapaian kreatif masa lalu. Pergantian abad terbukti kacau, namun pada akhirnya sangat progresif. Pada tahun 2000 dimulai dengan tur arena singkat di Midwest dan musim panas membawa tur headlining Stadion AS Summer Sanitarium. Pada 2001 disisihkan untuk mulai mengerjakan album studio orisinal baru, tetapi tahun itu dimulai dengan perubahan besar lainnya saat Jason Newsted dan band berpisah pada Januari. 3 anggota yang tersisa bekerja pada musik baru dengan produser Bob Rock yang mengisi bass sampai pertengahan tahun 2001 ketika Hetfield tiba di persimpangan jalan dalam hidupnya, yang berarti dia harus menjauh dan merehabilitasi pada beberapa tingkatan. Ketika band berkumpul kembali pada musim semi 2002, energi dan semangat baru muncul saat komunikasi terjalin kembali di semua tingkatan, dan dengan rock pada bass serta produksi, Stone Anger adalah album pertama yang dibuat di markas baru mereka. Sangat tidak terkekang oleh kendala, itu adalah album yang di belakang untuk mengatur Metallica template untuk dekade berikutnya, dan musiknya adalah band yang lapar, tegang, liar dan marah. Dirilis pada Juni tahun 2003, band ini dengan penuh semangat turun ke jalan dengan basis baru Robert Trujillo. Sikapnya yang santai dan gaya memetik jari yang ganas memberinya keunggulan dalam audisi. Lalu pada tahun 2016, band ini meluncurkan serangkaian penerbitan ulang yang diperluas, dimulai dengan edisi Deluxe Kill 'Em All dan Ride the Lightning. Penerbitan ulang ini adalah pembukaan untuk rilis November dari Hardwire to Self-Destruction, album ganda yang merupakan musik baru pertama grup dalam 8 tahun. Diproduksi oleh Greg Fidelman, James Hetfield, dan Lars Ulrich, Hardwire to Self-Destruct memulai debutnya di nomor 1 di seluruh dunia pada rilis November tahun 2016. Tahun berikutnya melihat grup merilis edisi besar-besaran dari LP 1986 mereka yaitu Master of Puppets. Pada tahun 2019, Metallica merayakan ulang tahun ke-20 SNM dengan bersatu kembali dengan San Francisco Symphony untuk sepasang konser aransemen orkestra lagu asli mereka. Ini menyediakan bahan sumber untuk SNM 2 tahun 2020. She with the deadly bites, quick as the blue talk, over the lightning.